Apa kalau ber-NU itu memang menggambarkan memanifestasikan kejujuran? Jawabnya iya. Kita diwajibkan untuk mengimani semua ajaran Nabi, baik ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, asal itu sahih. Tidak boleh umat Islam dalam berislam, dalam beriman itu elean. Sekiranya ada ayat dia cocok, ambil. Ada ayat dia nggak cocok, dibuang. Itu nggak boleh. Ada hadis cocok, ambil, meskipun nggak sebegitu sahih. Ada hadis tidak cocok, buang, meskipun sangat sahih. Beragama, beriman, berislam kayak begitu itu nggak boleh. Itu namanya memaksa syarak menuruti kemauannya. Padahal seharusnya justru kemauan kita yang harus mengikuti ketentuan syarak. Terima kasih kaum muslimin rahimakumullah, bahwa jujur itu wajib. Lalu mengatakan, menampilkan, bersikap, berbuat apa adanya, mengekspresikan, memanifestasikan isi hati yang sebenarnya, itu adalah wajib. Jangan sampai antara zahir dan batin itu beda. Jangan sampai antara kata, ucap, dan perbuatan itu beda. Karena kalau itu sampai beda selegenji, itu indikator orang itu mengalami ketidakberesan mental. Ada dualisme dalam dirinya, ada dikotomi dalam dirinya. Padahal sejatinya orang itu harus satu karakter, punya integritas moral yang luar biasa. Kenapa harus hanya satu karakter, satu integritas? Karena hati itu ya hanya satu, nggak mungkin orang punya hati dua. Salah kalau orang itu berwajah hati dua. Allah berfirman, ma ja'alallah lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan membuat dua hati dalam diri seseorang. Kalau karakter, akhlak, sifat itu pancaran manifestasi dari hati, dan hati itu hanya satu, maka seharusnya karakter itu hanya satu. Dan itu yang namanya integritas moral. Kami ber-NU karena harus itu. Harus jujur, harus integritas, harus berkarakter. Kami tidak boleh munafik, karena itu bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri, bertentangan dengan hati nurani, dan bertentangan dengan ayat Quran. Apa kalau ber-NU itu memang menggambarkan memanifestasikan kejujuran? Jawabnya iya. Kita diwajibkan untuk mengimani semua ajaran Nabi, baik ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, asal itu sahih. Tidak boleh umat Islam dalam berislam, dalam beriman itu elean. Sekiranya ada ayat dia cocok, ambil. Ada ayat dia nggak cocok, dibuang. Itu nggak boleh. Ada hadis cocok, ambil, meskipun nggak sebegitu sahih. Ada hadis tidak cocok, buang, meskipun sangat sahih. Beragama, beriman, berislam kayak begitu itu nggak boleh. Itu namanya memaksa syarak menuruti kemauannya. Padahal seharusnya justru kemauan kita yang harus mengikuti ketentuan syarak. Nah, dalam hal ini saudara-saudara kita di luar NU
ada indikasi ke sana, ada indikasi kurang jujur dalam mensikapi ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi. Kalau di luar NU, di luar Ahlus Sunnah itu, misalnya Syiah, mereka membangun akidahnya dari kasus politik, mereka membangun akidahnya dari emosi politik. Begitu bencinya mereka kepada sahabat, dan hanya mau mencintai, membela Ahlul Bait saja. Karena membangun keyakinan, membangun akidah dari awal sudah membuat polarisasi seperti itu, sehingga orang Syiah berani menolak hadis sesahih apapun kalau itu riwayat sahabat. Diriwayatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, diriwayatkan Abi Hurairah dan yang lain-lain, sesahih apapun mereka tidak menerimanya. Dan sebaliknya, asal itu menurut mereka riwayat Ahlul Bait, meskipun barangkali sanadnya mungkote atau apa, ya mereka terima. Nah, beragama, berislam kayak begini itu nggak fair, nggak sportif, nggak jujur. Lalu direaksi oleh golongan Khawarij. Khawarij seakan kalau bahasa sekarang, you jual kami borong, kami beli. You punya sikap membenci, memusuhi para sahabat, hanya menerima Ahlul Bait. Kami kaum Khawarij hanya menerima sahabat dan memusuhi, membenci Ahlul Bait, bahkan membunuh Ahlul Bait. Sehingga golongan ini aneh, bukan perang melawan Yahudi atau Nasrani, tapi perangnya melawan Ahlul Bait. Sayyidina Ali mereka bunuh, Sayyidina Hasan mereka bunuh, dan begitu seterusnya. Nah, membangun keyakinan, pemahaman agama, akidah agama didasarkan pada sentimen politik, sentimen golongan seperti ini, akhirnya ya hampir sama dengan Syiah. Cuma bedanya kalau Syiah menolak sahabat, Khawarij ini menolak Ahlul Bait. Hadis sesahih apapun, kalau itu riwayat Ahlul Bait ya ditolak. Ini laki-laki kayak begini enggak jujur, enggak sportif, enggak fair, ya. Mu'tazilah kurang imbang dalam memberi porsi antara akal dan nakal, akal dan wahyu. Mereka sangat mendewa-dewakan akal. Yuqaddimunal aqla 'alan naqli, lebih mendahulukan akal, rasionalitas daripada hukum nakal, ayat Quran maupun hadis. Sehingga kalau ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang menurut mereka tidak masuk akal, nah ayat ini diperkosa, dipaksa ditafsiri versi mereka yang itu jauh dari kaidah nahwu, jauh dari kaidah Insawu balago. Kalau dikatakan isti'aroh atau dikatakan majas, alakohnya apa, masuk kategori majas apa majas mursal, apa majas lugawi, dan seterusnya, nggak karu-karuan. Kalau itu hadis, sekiranya hadis itu dianggap nggak masuk akal, ya mereka berani membuang hadis itu. Sehingga hadis-hadis yang dianggap nggak masuk akal, kayak peristiwa akan wudhu dengan sekitar 70 pasukan, airnya kurang, tangannya Nabi itu dimasukkan ke wadah itu, nyumber lah. Itu menurut mereka nggak masuk akal. Padahal Sahih Bukhari, ya dibuang. Yang katanya hadis Bukhari Muslim juga mendekati hari kiamat, matahari itu terbit dari barat.
Ini menurut mereka juga enggak masuk akal ini. Meskipun di Bukhari ya, enggak diterima. Ini jadi beragama yang jujur, lalu proporsional, imbang, adil, itu ya ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menempatkan antara dalil akli, dalil nakli pas, dan punya prinsip konsisten, konsekuen, fair play kalau bal-balan, daripada nyun sewu dianggap mungkin nabrak kaidah, karena kaidah itu kadang dibangun berdasar akal. Ini dalil dari Allah, wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Imam Syafi'i tegas mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu madhab saya. Jadi pokoknya sahih, mau riwayat sahabat, mau riwayat tabi'in, mau riwayat ahlul bait, ya diterima semua asal sahih. Dan kalau enggak sahih, ya dikaji dulu, karena bisa jadi hasan li nafsihi atau hasan li ghairihi, atau dari akumulasi semuanya itu nanti bisa diambil juga. Ini fair, menurut akal ya harus begitu, menurut dalil nakli harus begitu. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau si pembawa berita, termasuk pembawa hadis ini, orang fasik, ya jangan langsung diterima atau ditolak. Mesti dilakukan klarifikasi dulu, klarifikasi, penelusuran. Kalau sekarang mungkin dicari jejak digitalnya, kalau dulu ditabayun, ditelusuri track recordnya, dulu kuliahnya di mana, bergaul dengan siapa, pernah terjadi kasus dia berbohong apa enggak, meninggalkan sholat apa enggak. Ini fatabayyanu. Nah, kalau dari proses tabayun oke, si pembawa berita itu memang oke, orang akurat banget, orang dobit, orang siqah, ya harus diterima, karena sudah memenuhi ketentuan Quran. Yang harus dicek and recheck, ditelusuri sampai jelas, itu yang fasik. Sementara kalau orang itu adil, dobit, soleh, nggak ada indikasi sama sekali kecerobohan, nggak ada, gampang lupa juga nggak ada, lalu bohong juga nggak ada, berani melawan hukum juga nggak ada, berani melawan Allah juga nggak ada, dia lurus-lurus. Orang kayak begini, beritanya sahih, ya diterima saja. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak begini. Ada banyak contoh ketidakjujuran, ketidakfairan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sama sekali nggak mau tawassul. Tawassul itu contohnya, ya Allah, berkat karomah yang kau anugerahkan kepada Mbah Karim, Mbah Marzuki, Mbah Makhrus, Mbah Idris, mohon kami santri diberi apa, itu namanya tawassul. Itu hadisnya ada di Bukhari nomor 1009, 1010. Tapi mereka menolak saja, nggak fair. Quran juga menyuruh kita cari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kamu kepada Allah, hai orang-orang iman, dan cari wasilah kepada Allah. Kunut subuh itu hadis Bukhari nomor 1001. Tapi ada saja orang di luar NU yang mencak-mencak menolak kunut subuh, mengharamkan, membid'ahkan. Wirid dibaca keras ba'da jamaah, itu riwayat Imam Bukhari. Kalau di Fathul Bari juz 2 halaman 324, itu sahih. Kanjeng Nabi, sahabat itu kalau wirid zikir ba'da sholat dibaca keras. Mereka juga gak mau mengharamkan, menganggap bid'ah.
salaman pakai tangannya yang disalami itu ditempelkan ke wajah, sungkem orang Jawa menyebut, ba'da sholat. Itu ada di Sahih Bukhari nomor 4377. Tapi katanya itu juga bid'ah dan seterusnya. Jadi kami harus ber-NU karena di NU itulah ada kejujuran. Di NU ada sikap beragama yang benar-benar fair, sportif, konsisten, konsekuen dengan prinsip. Jadi begitu, kami harus NU. Ya, belum lagi soal sanadnya oke, nyambung. Belum lagi ajaran NU yang ada itu dikawal oleh ulama-ulama yang tidak hanya merujuk kepada terjemahan, tapi juga memang merujuk langsung kepada kitab-kitab asli seperti ini. Bagaimana kita ragu dengan NU? NU difatwakan lewat forum Bahsul Masail, yang Bahsul Masail itu diikuti santri senior, para ustadz, para kiai yang memang menguasai kitab-kitab seperti ini secara langsung, tidak hanya lewat terjemah. Jadi Masya Allah, kiai-kiai kita sebelum ngaji tafsir, sebelum ngaji usulul hadis, sebelum ngaji ulumul hadis, ulumul Quran, mustalah hadis, mereka sudah lebih dulu ngaji nahwu shoroh, ngaji balaghah, ngaji mantek. Mereka sudah hafal maknun, juman, dan seterusnya. Sehingga di samping mereka punya sanad, punya kitab-kitab asli begini, mereka juga melengkapi diri dengan ilmu-ilmu alat seperti itu. Jadi kami nggak akan ragu dengan NU karena sistem ulama-ulama kita menyampaikan ajaran, menyampaikan fatwa kayak begitu itu. Lalu kalau dulu ada peristiwa tahun 1923 di Saudi, kaum Wahabi memusnahkan ribuan Sahih Bukhari. Mereka memusnahkan ribuan Sahih Muslim, kitab tafsir, dan yang lain-lain. Lalu berusaha menerbitkan Sahih Bukhari baru versi mereka, menerbitkan Sahih Muslim baru versi mereka. Dan itu ada beberapa kalimat dirubah, ada beberapa hadis hilang. Alhamdulillah kami di NU, kiai-kiai kita masih menyimpan ya begini. Ini yang mana? Yang itu mungkin tahun entah berapa ratus tahun yang lalu gitu. Itu dari nenek moyang. Terus yang di kamar itu kitab lawas-lawas. Yang itu di Saudi sana dulu sudah dimusnahkan. Ini dimusnahkan, lalu warga mereka dipaksa membaca kitab Sahih Bukhari baru yang ternyata sudah banyak perubahan. Kalau kiai-kiai NU di Indonesia, meskipun santri megang kitab baru, kitab anyar, tapi kiainya masih megang kitab-kitab lawas yang di Saudi sudah dimusnahkan itu. Masya Allah. Jadi kita ber-NU mantep banget itu ya. Ya kayak begitu itu ya.